Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Dimar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa membuat konten. Sebelumnya saya mohon maaf ini saya berada di kamar BPSDM ini di asrama. Mohon maaf backgroundnya seperti ini karena memang baru saja saya mengeluarkan surat kepada teman-teman saya, Bapak Ibu Camat di Kabupaten Magetan, dan ternyata setelah surat itu saya share, saya kirimkan, banyak sekali pertanyaan. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengupas kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan karena banyak yang masuk lewat WA. Saya mohon maaf karena masih di diklat, terpaksa saya akan sampaikan lewat konten. Mudah-mudahan ini nanti untuk Bapak Ibu Kepala Desa, teman-teman saya perangkat desa, dan juga Bapak Ibu BPD, serta Bapak Ibu Camat tentunya bisa mengambil intisari yang saya sampaikan. Kali ini saya akan berbicara tentang penyusunan RKP Desa tahun 2023. Jadi ini sedikit berbeda rekan-rekan, mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ini penjenengan bisa mengambil inti-intinya gitu, supaya enggak lagi bingung, karena memang saat ini sudah waktunya penyusunan RKP, dan kebetulan sekali di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh desa, baik itu kebetulan masuk di bulan Asyuro ini, di bulan Suro. Kalau di Jawa ini banyak yang melakukan bersih desa, kemudian ada juga yang melakukan, saya lihat ini teman-teman saya kepala desa, banyak yang melakukan turnamen voli dan lain-lain. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan penyusunan RKP Des. Jadi begini, untuk rekan-rekan seluruhnya saja, dan untuk yang di luar Magetan, ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan referensi dan informasi tentang apa yang kami lakukan di Magetan. Terkait dengan penyusunan RKP Des tahun 2023, kami sudah bersurat kepada Bapak Ibu Camat tentang bagaimana penyusunannya dan tahapan-tahapannya. Jadi dalam penyusunannya ada dua peraturan yang harus kita perhatikan, yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan juga Permendes nomor 21 tahun 2020. Tahun 2020 ya. Nah, dalam penyusunan ini RKP Des ini harus disusun di bulan Juli sampai dengan September. Saya minta, saya juga tentunya berharap kepada Bapak Ibu Camat, mari sama-sama kita mendisiplinkan tertib waktu untuk pelaksanaan sehingga nanti RKP Des bisa selesai tepat waktu. Jadi apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Kepala Desa segera membuat tim penyusunan RKP Des. Ya, dalam surat sudah ada, tapi ini saya ingin kupas lagi kenapa kok ada banyak pertanyaan atau trouble terkait dengan penyusunannya. Jadi Kepala Desa itu membuat tim penyusunan RKP Des. Kemudian tim ini menyusun rancangan RKP Des sesuai dengan daftar usulan yang ada di desa penjenengan masing-masing. Nah, dalam penyusunan RKP Des ini tentunya penjenengan harus memperhatikan beberapa hal. Yang paling utama adalah penjenengan memperhatikan RPJM Des penjenengan. Jadi RPJM Des penjenengan dilihat ulang. Ini karena sudah memasuki tahun keberapa dari RPJM Des itu mana yang belum gitu nih. Nah, banyaknya pertanyaan di sini. Bagaimana terkait dengan masalah penyusunannya? Yang pertama ini adalah terkait dengan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Ketika kita ngomong pembiayaan pembangunan desa, tentunya kita harus tahu modal awal untuk pembangunan. Sementara anggaran kita ini untuk DD untuk tahun berikutnya ya, ini kan belum keluar. Bagaimana caranya? Penjenengan estimasikan, tolong diestimasikan pendapatan itu, pengelolaan keuangannya ini minimal sama dengan tahun ini, begitu nih. Jadi standarnya adalah pakai tahun yang berjalan ini supaya nanti bisa jalan. Nanti kalau nunggu kepastian ya molor waktunya kan gitu kan. Maka yang harus dilakukan adalah
melakukan estimasi karena ini masih rencana. Sekali lagi ini nanti masih rencana yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Setelah melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembiayaan pembangunan desa, tentunya pakai pedoman skala prioritas nih. Kemudian menghimpun daftar usulan di RKPDes penjenengan masing-masing. Setelah itu dalam penyusunan itu nanti muncul skala prioritasnya apa, anggarannya berapa. Estimasi dulu ya, estimasi dulu. Artinya estimasi itu untuk rancangan awalnya. Nah, RKPDes ini paling sedikit memuat ini yang pertama, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu harus penjenengan evaluasi dulu. Kemudian yang kedua adalah rencana kegiatan dan rencana anggaran. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas program kegiatan anggaran yang dikelola oleh desa. Jadi sekali lagi kuncinya ada di skala prioritas. Kemudian termasuk di dalamnya nih ada prioritas program yang mungkin dikerjasamakan antar desa. Nah, ini berkali-kali saya ingatkan teman-teman pentingnya pembentukan badan kerjasama antar desa. Sekali lagi penekanan dalam adalah ada aturan main terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pembentukan badan kerjasama antar desa. Kalau itu ada, maka masukkan di dalam RKPDes. Dan yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin sekarang itu kita jalan sendiri-sendiri. Di konten sebelumnya saya pernah sampaikan jangan menjadi organisasi yang seperti Superman gitu. Superman itu maksudnya begini, dia bisa sendirian begitu ya, karena merasa dia mampu. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah super team. Bagaimana kita menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang terintegrasi tentunya antar desa sehingga pembangunan itu bisa selaras. Jadi kalau itu ada, masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah rencana program kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh desa berdasarkan kewenangan dari pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Jadi kalau penjenengan sudah punya info, gambaran, begitu masukkan dulu saja. Oh, saya mau dapat BKKD, saya mau dapat dana desa, saya mau dapat bagi hasil, saya mau dapat retribusi daerah misalkan. Nah, ini masukkan di situ. Masukkan. Kemudian tim RKP ini nanti bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, selanjutnya ketika nanti draft ini sudah jadi, maka draft ini disodorkan dulu kepada kepala desa. Bapak Ibu kepala desa akan mencermati draft yang dibuat oleh yang dikomandani oleh tim ini tadi. Biasanya tim ini ketuanya adalah sekretaris desa ya. Biasanya. Ini kepala desa akan mencocokkan apakah sudah sesuai dengan visi misi kepala desa atau belum. Kalau belum dan tidak disetujui oleh kepala desa, maka dilakukan penyesuaian. Kenapa yang diikuti kepala desa? Karena yang punya visi misi di desa itu untuk masa periode kepala desa adalah kepala desa terpilih. Maka visi misinya tidak boleh keluar dari visi misi kepala desa terpilih. Artinya nanti dalam pelaksanaannya harus ada sinkronisasi program antara tim dan kepala desa. Jadi tim harus laporan kepada kepala desa. Kalau tidak disetujui diperbaiki. Kalau disetujui, kepala desa akan meneruskan ini kepada BPD untuk dilakukan musyawarah pembahasan. Jadi ada domainnya sendiri-sendiri. Nah, dalam hal ini sudah disetujui untuk dilakukan musdes, maka perencanaan ini sebelum disahkan menjadi perdes, maka rancangan RKP ini harus disampaikan kepada camat. Nah, inilah peran Bapak Ibu camat yang mungkin belum ada secara real dalam tanda kutip sekarang kita atur. Jadi artinya paparan terhadap rancangan RKP ini harus disampaikan oleh kepala desa kepada camat. Nah, paparannya itu disampaikan tujuannya apa? Karena Pak Camat dan Bu Camat ini adalah kepanjangan tangan dari Pak Bupati. Nanti RKP penjenengan, peran camat itu adalah menyelaraskan apakah sudah sesuai dengan RKP penjenengan itu sudah sejalan dengan visi misinya kepala daerah. Jadi peran camat di situ bukan dalam kapasitas mengatur harus kegiatan ini bukan, tetapi untuk
penyelarasan program. Itu nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu Camat, dan mohon karena ini ada beberapa desa yang dalam tanda kutip RKP-nya kemarin bermasalah, maka saran dalam yang pertama sesuai dengan surat yang kami luncurkan dari Dinas PMD kepada Bapak Ibu Camat, paparan harus disampaikan di hadapan Bapak Ibu Camat pada kurun waktu Juli sampai dengan September. Juli sampai dengan September ini. Kemudian Pak Camat Bapak Ibu Camat akan melakukan penyelarasan sesuai dengan visi misi kepala desa terpilih, apakah sejalan dengan visi misi kepala daerah. Itu tugasnya di situ. Kemudian paparannya dibentuk dalam dokumentasi, ada PowerPoint, ada videonya, supaya nanti ketika terjadi pembahasan di dalam Musdes ini sudah sejalan dengan visi misinya kepala daerah. Jadi nanti sebelum dibawa ke Musdes, RKP ini sudah dikonsultasikan dulu. Kemudian bukti paparan tadi nyuwun tulung dihimpun di tiap-tiap kecamatan, kemudian dilaporkan kepada Bapak Bupati melalui Dinas PMD Magetan. Jadi bentuknya adalah soft copy-nya yang di dalamnya ada materi PowerPoint-nya, ada video pemaparannya. Silahkan nanti durasinya diatur supaya tidak berat filenya nanti ya, supaya filenya tidak berat. Nah, yang berikutnya, setelah ini diverifikasi Bapak Ibu Camat atau dikonsultasikan, ini kemudian Bapak Ibu Camat memastikan itu yang dipaparkan itu sampai dengan terwujudnya perdes. Ini kenapa saya sampaikan dan kenapa harus mendapatkan perhatian yang serius, karena ternyata ada juga yang ketika sudah dirapatkan di desa, sudah clear, misalkan sudah dikonsultasikan, sudah diverifikasi dan lain sebagainya, sudah clear, dirapatkan juga sudah, tetapi perdesnya tidak ada. Maka tahun ini kita minta untuk pengawalannya sampai dengan terbitnya peraturan desa. Peraturan desa inilah yang nanti tentang RKP ini menjadi cikal bakal dalam penyusunan APBDes 2023 atau tahun berikutnya. Harapannya ketika ini semuanya on schedule, maka APBDes bisa tepat waktu. Dan kami sangat berharap ketika APBDes-nya tepat waktu, pengesahannya tepat waktu, maka program 2023 atau tahun berikutnya ini bisa tepat waktu juga. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang numpuk di belakang. Harapannya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Pelausan dan Kecamatan Bendo yang sudah melakukan kegiatan tentang bagaimana penyusunan RKPDes ini, tentunya sesuai dengan skala prioritas yang sudah dipaparkan masing-masing. Karena dua kecamatan ini sudah pernah ketemu, dan ini mudah-mudahan konten ini nanti membantu Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa untuk penyusunan APBDes tahun berikutnya. Sehingga tapi RKP-nya harus dibuat dulu ya. Saya wanti-wanti betul, RKP-nya harus dibuat dulu. Suratnya sudah kami luncurkan. Dan ini nanti ketika ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak dan Ibu silahkan penjenengan tulis di kolom komentar di bawah, atau penjenengan bisa langsung komunikasi dengan Dalem. Nanti insya Allah saya bantu untuk proses berikutnya. Demikian penjelasan saya mohon maaf di sela-sela waktu istirahat terpaksa harus di ruangan karena nyuwun pangapunten di luar teman-teman saya banyak dan mungkin nanti nggak fokus. Mudah-mudahan ini bisa mewakili penjelasan terhadap surat yang kami luncurkan. Dan untuk sekali lagi untuk teman-teman Dadi Timar yang melihat Dadi Timar di luar Kabupaten Magetan, ini menjadi referensi dan insya Allah secara garis besar sama karena rujukannya peraturannya sama, yaitu Permendagri 114 dan juga Permendes 21. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf dengan cara sederhana seperti ini saya sampaikan kepada penjenengan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari isi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.